Baik, saudara, terkait kasus seorang wanita yang dibakar hidup-hidup di Kota Sorong, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Petrus di sana. Selamat sore, Petrus. Sore, rekan Ratu. Baik, Petrus, mungkin bisa disampaikan terkait update terbaru dari kasus seorang wanita yang dibakar hidup-hidup oleh massa di Kota Sorong. Silakan, Petrus. Tribuners dan juga rekan Ratu, dapat kami laporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya terkait update kasus pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong, bahwa Polres Sorong Kota kembali menangkap satu orang terduga pelaku yang terlibat aksi keji membakar hidup-hidup wanita Parubaya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Terduga pelaku kedua ini berinisial AT ditangkap di pondok depan rumahnya pada Rabu 25 Januari 2023 sekira pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. PLH Kasatreskrim Ibtu Ade Andini mengatakan bahwa peran terduga pelaku yakni orang yang diduga membawa botol berisi bahan bakar jenis Pertalite. Kemudian dengan ditangkapnya terduga FT dan AT, maka total sudah ada 2 terduga pelaku pembakaran wanita Parubaya di Sorong, Papua Barat Daya. Dan hari yang sama, tim gabungan Polresta Sorong Kota juga telah menangkap seorang pelaku berinisial FT. FT ini ditangkap di kediaman rekannya atau saudaranya di kilometer 8 Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Tribuners. Dan FT ini merupakan otak atau pelaku utama yang berperan sebagai uh, pembakar dan juga yang menyiramkan bahan bakar minyak ke tubuh korban lalu membakarnya. Nah, FT saat ditangkap tidak melakukan perlawanan sehingga langsung diringkus ke Mapolresta Sorong Kota. Dan saat ini uh, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus di Sorong ini, Tribuners. Dan kami juga kemarin telah mewawancarai Kapolres Sorong Kota, Kombes Pol Happy. Beliau menyampaikan bahwa kemungkinan akan terjadi ada pengembangan dan akan ada beberapa pelaku tambahan dalam kasus pembakaran wanita di Kota Sorong ini, Tribuners. Kami juga terus mengupdate dan kedua terduga pelaku ini saat ini masih dinyatakan terduga pelaku. Namun kami terus mengupdate kepada pihak kepolisian terkait status mereka. Apakah sudah menjadi tersangka atau memang masih terduga pelaku. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian Petrus, terkait dengan motif dari dua pelaku yang melakukan pembakaran begitu, dua pelaku yang sudah ditangkap. Ini apakah sudah diketahui oleh pihak kepolisian, Petrus? Halo? Ya, baik ya rekan Ratu, untuk motifnya sendiri itu diduga bahwa wanita ini yang berusia 50 tahun ini diduga menjadi pelaku penculikan anak di Sorong. Uh, Informasi penculikan anak di Kota Sorong ini beredar melalui media sosial baik WhatsApp dan juga Facebook, sehingga warga terprovokasi dan diduga wanita ini juga merupakan orang dalam gangguan jiwa dan dibakar hidup-hidup karena memang warga ini menduga bahwa wanita ini merupakan salah satu pelaku penculikan anak yang fotonya beredar di media sosial. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kronologi dari insiden pembakaran korban begitu ya. Ini kalau dari video-video yang beredar di media sosial, ini saya melihat ada dua aparat kepolisian di sana. Namun kenapa akhirnya aksi brutal ini tetap bisa terjadi begitu, Petrus? Baik, rekan Ratu dan Tribuners, kami melaporkan bahwa
kronologis awal memang terjadinya dugaan penganiayaan terhadap korban wanita tersebut, di mana korban dipukul, kemudian dianiaya secara sadis, lalu pakaian korban bagian atas dirobek, sehingga lalu korban disiram bahan bakar minyak jenis pertalite ke tubuhnya lalu dibakar. Untuk aparat yang ada pada saat itu memang jumlah personilnya sedikit, diduga sedikit, sehingga proses pengamanan diduga terbengkalai, sehingga korban berhasil dibakar karena sudah terprovokasi dengan warga yang memang cukup banyak pada saat kejadian. Demikian. Kemudian kabarnya ini kepolisian setempat juga sempat digeruduk oleh massa pasca adanya insiden ini. Apakah betul, Petrus? Ya, rekan Ratu, untuk pasca kejadian pembakaran itu korban dilarikan ke Rumah Sakit Slembi Solo Kota Sorong, namun korban dinyatakan meninggal dunia, sehingga keluarga korban yang dalam hal ini yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, ya ini merupakan organisasi masyarakat ormas yang ada di Kota Sorong ini, merasa kurang puas dengan tindakan keji ini, sehingga mereka sempat menggeruduk ke kantor polisi atau kantor Mapolres Sorong Kota di kejadian pada hari itu, dan mereka sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, namun kedatangan para kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara ini disambut langsung oleh Kapolres Sorong Kota, dan di sana mereka diskusi, namun dari pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku-pelaku dalam perbuatan keji itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Petrus atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lainnya terkait dengan kasus pembakaran seorang wanita di Kota Sorong. Terima kasih Petrus, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.